bulan saya ditugaskan sebagai Kabid Pembinaan SD. Baru pertama kali kita ketemu secara khusus guru agama. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain sudah sering, tapi yang khusus dengan guru agama itu baru kesempatan ini. Dan kebetulan ini dua kasihnya ini teman saya semuanya nih ya. Pak Solitin mantan Sirau apal. Ya, karena dia di Sirau, saya di bawahnya. Oh iya. Ya, Pak Mabrur pada saat dia di Keranaka, saya di Bangunegara. Itu ya. Jadi pernah bareng semuanya gitu. Dan kebetulan sekarang juga jadi teman ya, Bapak. Artinya kita menjadi mitra ya, untuk kita sama-sama memikirkan tentang SD. Dan ya Pak Mabrur dan Pak Said ini berkaitan khusus di bidang agama. Kalau saya secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Ya, Pak Said, pengawas hanya 6 kecamatan, dan saya berada satu kabupaten. Jangan mengeluh berani Pak. Masih luas saya. Ya, kalau Pak pengawas hanya sekitar 160 SD kurang lebihnya, saya 469 SD yang saya pikirkan. Ya, saya beberapa kali lari-lari pagi di, misalnya pernah saya pagi di Kejombong. Ya, saya sehari mengisi 4 kali. Jam 9 saya mulai ngisi di Kejombong. Ya, 1 jam saya batasi maksimal 1 jam. Jam kedua saya di Kaligondang. Jam ketiga saya di Karanganyar. Jam keempat saya terakhir di Karangjambu. Pernah pada saat saya masih dikasih kurikulum, ya Sintom waktu itu. Iya, jadi pada saat kita mengisi kegiatan tidak terasa. Begitu sampai di kantor, pulang di rumah, ya Allah, pasti kita merasa kesel ya. Ya, karena kita berlari-lari, yang walaupun yang lari mobilnya, ya, tapi kita tenaga kita tetap terforsir karena kita ngejar waktu, ya, kita ngejar waktu. Dan itu sudah kami laksanakan, dan sekarang pun juga seperti itu. Ya. Sekarang saya harus berpikir dari ujung paling utara sampai ujung paling selatan, paling timur, ya, ke Jombang, ya, sampai paling barat Pademangan. Ya. Ini semuanya harus kita pikirkan. Ya. Semuanya, ya, dari gedungnya, sing paling banyak keluhan itu gedung. Ya. Gendeng bocor siji nyambat sambat Pak, SD saya rusak. Oh, gendeng lorot siji karena tidak didadani berdampak pada yang lain. Ya, tadinya sebenarnya hanya gendeng lorot siji, tapi karena dibiarkan bertahun-tahun, akhirnya dampaknya banyak. Akhirnya tekan eternity pada ambrol. Pernah ini, kalau di kecamatan pinggir sekolahnya bagus-bagus. Saya cerita dulu ya, bukan ketemu dengan Pak. Tapi justru di kecamatan kota, mana kecamatan kota nih? Dari kecamatan kota mana ini? Tuh, Pak Ainudin. Udah bisa betul, pindah. Dari Purbalingga siapa? Purbalingga. Pak Taryo. Pak Ainudin anggap saja lah. Oh iya sih. Duh, malah usil gitu. Iya. Tidak masalah, mereka masukkan ke saya tidak masalah. Ya. Mungkin kan lebih sering dia ke sekolah-sekolah. Ya. Karena saya jangkauannya 469 kan tidak mungkin sebulan sekali. Ya. Silakan mereka masukkan ke saya. Di kecamatan kota itu lebih parah daripada kecamatan-kecamatan yang pinggiran. Sampai begitu saya dapat laporan, saya datang ke sana, operator ngomong. Saya ngomong operator dulu. Karena apa? Ya, sekarang itu satu data. Semuanya itu bersumber dapodik. Mungkin panjenengan ini yang disambat sebagai tugas tambahan sebagai operator. Ada operator dapodik? Ada. Ada operator dapodik? Hati-hati.
Yo. Domei. Ya. Karena sekolah tidak menerima apapun, dannya kosong, operator tak pemain. Karena semuanya sekarang berarti dapat. Bukan maju dengan tiap bulan mengajukan proposal ke dinas, ternyata di dapodinnya itu tidak dibetulkan, tidak mungkin akan kami beri, tidak mungkin akan menerima, kecuali DAU. Kalau DAU kewenangan kami untuk ngatur. Tetapi DAR itu dasarnya adalah Dapodin. Oke, kalau di Dapodin kesiswaan sudah oke semuanya. Karena apa? Bosorat cair. Ya kan? Kesiswaan itu bosorat cair. Itu di kesempatan oke. Di PTK, ya, di PTK blok sertifikasinya ora cair, ora sinkron domain nang kancane, guru sekolahan main kabeh. Gini mboten? Nek wis cair pada menang karo operatore. Pengertian lah Pak. Iya, sama pada saat saya masih di ketenagaan. Pak, kapan honor cair? Pak, honor cair. Begitu saya WA, mohon dicek rekening. Tadi sudah masuk pleng. Itu ya. Itu ya karena saya sudah mengalami di beberapa tempat sih saya bisa cerita. Dan kita terima kasih sekali untuk pada hari ini kami bisa ketemu dengan semuanya berkaitan dengan keagamaan, teman-teman guru agama sekepan Purbalingga, ini perwakilan ya masing-masing kecamatan minimal 2 ya, ketua dan sekretaris. Nah ini yang jelas saya bertemu dengan punggawa guru agama se-kabupaten. Ketua dan sekretaris kan punggawa nih, ya. Paling tidak kan yang paling, gitu kan? Yang paling dipandang itu paling menguasai, paling mampu di kecamatan itu untuk menjadi pengurus ketua dan sekretaris. Masa ketuanya mau anak ini tidak mungkin. Nah, pasti ketuanya sing ya pengalamannya banyak, kinerjanya bagus dan sebagainya. Karena menjadi figur ketua, sekretaris itu kan menjadi contoh yang lain. Apalagi yang di tingkat kabupaten. Maka yang di tingkat kabupaten kinerjanya harus lebih daripada yang lain. Karena kalau saya sekarang sudah banyak ke beberapa sekolah. Nanti ada kaitan dengan pengawas nanti akan saya sampaikan. Beberapa hari ini saya hanya berhenti untuk kemarin dan hari ini. Saya tidak masuk ke sekolah-sekolah. Saya masuk ke sekolah tanpa diberitahu. Ya. Paling saya nyamper ke korbir, nyamper pengawas ke korbir untuk menemani saya. Saya mau datang ke sekolah dan masuk ke kantor dulu. Saya masuk ke kelas-kelas panjenengan dulu. Saya akan melihat pembelajarannya. Ternyata temuan kami hampir sama. Teman-teman guru mengajar tanpa menggunakan RPP. Mudah-mudahan panjenengan tidak termasuk yang itu. Panjenengan mengajar menggunakan RPP tidak? Menggunakan RPP tidak? Gunakan. Misteri mangsa disitkan, yang ngerti, ya, yang wis ngerti, gue semua kayak abot kalau harganya pada karo kemiki. Nah, panjenengan saya beritahu. Maka begitu saya datang ke sana, pasti saya akan tanyakan itu. Jangan harus siap dulu. Tak main kelas. RPP itu kan pedoman kita mengajar. Kita pengawas ya. Nek panjenengan mulang, ya mungkin mantan kepala sekolah guru ya siapa lah. Walaupun sekian tahun orang mulang ya siapa. Walau tadi apa nih? Yang namanya RPP itu pedoman kita mengajar. Ibaratnya kalau kita mengajar tanpa ada RPP,
panjenengan itu ibaratnya seorang supir yang membawa penumpang entah mau dibawa kemana, tidak tahu arahnya, tidak tahu jalannya. Karena apa? Di RPP itu akan dimunculkan tujuan pembelajaran hari itu apa? Tujuannya yang akan kita capai. Ya. Pembelajaran saat itu mau dibawa kemana anak hari itu ada pada tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita tidak tahu tujuan pembelajarannya, kan sama saja panjenengan itu tidak jelas akan dibawa kemana arah dari pembelajaran hari itu. Kemudian di RP itu juga ada langkah-langkahnya. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Dari waktu sekian jam, tadi sampaikan teorinya 3 jam. 3 jam, 3 kali 30 menit ada 105 menit. Maksimal 10 menit untuk apa? 10 menit untuk apa? Kegiatan awal. Ya. Itu maksimal 10 menit. Kemudian diambil 15 menit maksimal itu untuk kegiatan akhir. Sisanya itu untuk kegiatan inti pembelajaran. Nah, kalau kita tidak melihat RPP, nah terus benar-benar apa kepriwe? Saya tanyakan. Dan panjenengan pakai beda, saya pengen tanya tujuan belajar hari ini apa? Ke depan kan? Nah, sekarang dan langkah-langkah belajarnya begitu. Terus kegiatan akhir nanti apa? Yang diukur itu apa? Pemerintah petakonnya ya. Itu hampir semua guru seperti itu. Sehingga monggo para teman-teman pengawas PAI ini, monggo terutama teman-teman guru agama ini monggo untuk menjadi contoh yang lain. Ya. Mudah-mudahan kemarin belum menemukan guru agama yang sedang mengajar agama belum menemui kemarin. Alhamdulillah. Dilindungi oleh Allah. Ya, beberapa hari ini sebelum menemui masuk ke sekolah kok guru agama yang sedang mengajar itu enggak ada. Guru agama enggak juli ada. Enggak juli kan sekjen. Ya, tapi kalau guru agama dan guru pengajar agama ya pasti akan saya tanyakan yang sama. Tapi nek enggak juli, anu Pak niki guru niki sing boten tindak pas niki kula namung ngentos sekedap kok ya. Tapi kan Tadi masuknya gitu lagi ya. Seperti guru-guru yang berada di situ kan tidak mungkin hanya nyerempi kok. Paling tidak kan dia nanti akan tahu dengan teman seperti dengan teman guru kelasnya sertanya bermacam-macam. Nah, ini apa? Tujuan kami itu dalam rangka kita itu melatih kedisiplinan. Kita akan menerapkan kedisiplinan. Kita awali keberhasilan itu diawali dari kedisiplinan. Kita ingin berhasil, harus kita mendisiplinkan diri kita. Sekolah kita ingin berhasil, maka stakeholder yang ada di sekolah itu juga harus disiplin. Semua stakeholder. Keberhasilan sekolah itu bukan hanya keberhasilan guru kelas 6, bukan hanya keberhasilan kepala sekolah, tapi sebuah sistem. Sebuah sistem, semuanya itu berperan. Dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru mapel, termasuk komite, wali semuanya itu berperan. Maka semua harus kita disiplinkan. Kita mulai. Kita akan mencoba. Setiap kegiatan, setelah kegiatan saya laporkan ke Pak Kadin. Pak Kadin pun dengan kegiatan program Sambang Sapa Sekolah, kalau menemui sekolah-sekolah yang SD yang ada di situ ada kejanggalan, pasti akan disampaikan ke saya. Nanti suatu saat akan saya tidak lanjuti. Tidak langsung, beberapa hari nanti berencana kalian di situ, ya, baru saya datang ke sana. Karena hari ini Pak Kadin datang, masukan seperti ini pasti besok tidak lanjuti, ya. Tapi biarkan dulu, berkelalen. 2 minggu, 3 minggu yang datang baru saya datang. Saya ingin melihat yang alami. Ya, kalau saya datang tanpa diberitahu kondisi itu sudah bagus pembelajarannya, berarti kesehariannya sudah
Gus. Tapi nek nyamar tekan anak Pak Siki wis sampai ngerti. Lombok. Jenengan gawe RPP semalam. Bisa nggak ngulang orang ngantuk makan bengi selembur gawe RPP. Maka saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin melihat secara alam. Sehingga monggo ini panjenengan sebagai perwakilan di masing-masing kecamatan, panjenengan di KKG sampaikan itu pada teman-teman agar teman-teman itu nanti mempersiapkan. Saya kepengen baik yang B3K, yang PNS itu saya tuntut sama, tidak ada bedanya antara yang B3K maupun yang PNS. Walaupun saya paham PNS jumlahnya sekarang sedikit sekali, agak lumayan, ditambah sekitar 150 berapa kemarin yang B3K, agak lumayan 152 ya. Yang belum masuk berarti 150, itu agak lumayan. Memang kekurangan guru banyak sekali, terutama guru agama. Guru kelas pun masih kurang banyak. Jadi kita berbicara tentang disiplin. Disiplin mengajar itu harus disiplin berpakaian. Oke, terima kasih, hari ini sudah kelihatan putih semuanya. Bajunya putih, cuma apa kira-kira? Kerudung. Apa kira-kira? Kelengkapannya belum semuanya. Wis diraban malah gawe. Turun. Nyambis lengkap apa urut? Apa yang membuat penting kan bukan ini? Ini aturan, ya? Ini aturan. Ya kepenginnya karena memang aturan seperti ini ya kita harus lengkap seperti ini. Setiap saat ini harus ada. Di pakaian adat pun tanggal 18 itu harus pakai ini. Di tanggal 18. Kecuali misalnya saya harus pakai PSL, ada misalnya undangan di pendopo kegiatan yang harus menggunakan PSL, itu tidak pakai. Tapi kalau yang hanya untuk pakaian adat di tanggal 18 tetap saya harus menggunakan seperti itu. Panjenengan pun juga harus seperti itu. Dan pengamatan dari kepala dinas dan termasuk saya sendiri mengamati teman-teman di SD tanggal 18 banyak yang tidak pakai pakaian adat. Gitu betul? Itu aturan 18, tidak melihat hari. Tetapi tanggal 18 hari apapun sama seperti tanggal 17. Tanggal 17 hari apapun itu berpakaian korpri. Dan mulai Agustus ini kita sudah menggunakan korpri yang baru. Ingat nanti perayaan HUT RI 7 tinggal berapa hari lagi ya? Kudus ancang-ancang jahitan sudah jadi syukur. Aku juga tak kulit kan tukang jahitnya kok nanti keliwat. Ya, mau ke tangan pakai, walaupun mungkin saya tanggal 18 tidak pakai kopi. Ya. Nanti mungkin kalau sudah menjadi panitia di kabupaten ya pakainya PSL. Tapi tetap saya harus siapkan itu, karena itu kan kita belum tahu nanti tanggal 18 akan 17 itu harus pakai yang mana. Ini monggo, ini disiplin berpakaian. Pak Kadir sampai menyampaikan pada yang B3K yang ikut berbekalan itu kan sudah tahu. Nanti kalau saya datang ke sekolah tidak seragam, saya suruh pulang, kan seperti itu. Pak Kadir seperti itu. Bukan hanya sekedar beneran validasi, bukan sekedar itu. Penilaiannya. Panjenengan disuruh pulang, berarti panjenengan nanti akan menerima hukuman disiplin ringan. Ya, hukuman disiplin ringan yang pertama teguran lisan. Teguran lisan pun itu harus ada bukti, maka ada suratnya.
berupa teguran lisan, tetapi ada surat tuh. Nanti ada yang berikutnya terus diperingatkan kalau masih aja menggunakan teguran tertulis. Bisa kalau teguran tertulis ya baik pernyataan tidak ada pernyataan pokoknya itu yang ada 3 macam. Itu hukuman di situ. Apakah panjenengan mengingat seperti itu? Harapannya tidak pasti. Harapannya tidak. Nah oleh karena itu mari, karena itu sudah merupakan suatu aturan, mari kita laksanakan. Saya bicara karena saya ketemu dengan beliau pertama ini, maka saya harus sampaikan ini. Ini tugas saya juga. Dimana Pak Kadir setiap kali saya tolong disiplin harus diutamakan.